Audio Jungle. Audio Jungle. Kita ngobrol soal ini, ciri khas Bali sih sebenarnya soal ngaben dan sebagainya. Nah itu juga dilaksanakan di Jumbo. Iya. Kalau dulu belum ada ngaben, para petapa dulu kalau meninggal tidak meninggal. Oh, Para so, petapa mukso, iya, oh, sama. hilang. Iya, Ada. iya. Sama kalau di Aben pun seperti itu. Mukso itu apakah dengan berarti di sekitar wilayah sana itu banyak ditemukan petilasan dan sebagainya ketika zaman kuno itu ada pengaruhnya nggak? Nah, sebenarnya kalau dibilang mukso hilang, dan ada juga mereka yang inkarnasi. Oke. Jadi kelahiran, tergantung karma baik kita di bumi. Ya, nah sebentar soal kelahiran dan reinkarnasi ini juga kaitannya dengan jabatan dalam tanda kutip mangku. Kalau mangku gede ini, konon ada juga reinkarnasi yang pertama, reinkarnasi yang kedua dari sebutan mangku itu sendiri. Saya juga nggak tahu, saya ini kelahiran keberapa. Oh gitu. Ini. Iya. Pada dahulu saya dulu, karmanya seperti apa, menjadikan saya ini seperti sekarang ini, saya nggak tahu juga. Gitu. Jadi sama, sebenarnya kita juga, sikap kita, perlakuan kita di bumi ini, mendapatkan karma baik dan buruk. Oke. Dan tetap kita sebagai manusia, tetap berbuat baik. Nanti kembalinya juga karma baik yang akan datang. Iya. Kita setelah kita meninggal, kalau kita bereinkarnasi, ketika kita bereinkarnasi, tergantung karma baik kita. Kalau karma baik kita baik, kita akan menjadi kelahiran kembali dengan orang yang lebih baik. Iya. Nah, ini mungkin saya agak mengulik sedikit terkait mangku ini karena lahir di Jakarta. Iya. Kemudian ada di Bali. Kemudian sekarang mengelola lah boleh dikatakan seperti itu. Luhur Giri Arjuna. Ceritanya gimana tiba-tiba? Ibu asli Jakarta, ayah asli Jawa. Jawa. Jawanya di Batu di sini. Batu sini. Oke, berarti wong Batu asli. Oh, Batu asli. Wong Batu asli ya. Setelah kelahiran di sana, diajak pulang ke Jawa. Oke. Sama kehidupan yang dulu nggak sebaik seperti sekarang ini. Pasti ada perjalanannya. Iya. Dan kebanyakan kalau orang yang emang sudah menikmati hidupnya seperti apa, mereka pasti dapat sesuatu. Barulah mereka menyadari apa yang dilakukan. Iya. Kalau menjadi pemangku seperti saat ini, sebelumnya tidak ada niatan atau Tidak apa. ada niatan. Saya dulu hanya belajar mengikuti ayah mertua saya. Ayah ngikutin ayah mertua saya. Kebetulan ayah mertua sebagai Romo Resi yang ada di Junggo. Beliau yang disepuhkan di agama Hindu. Bukan di agama Hindu. Semua agama yang ada di Junggo, semua umat yang ada warga yang di Junggo, kagum sama beliau. Iya, karena itu namanya Romo Resi. Romo Kan? Resi. Kalau Romo Resi itu kan, kalau resi di Jawa kuno itu kan juga tataran tinggi gitu ya. Oke, Ya. lanjut. Jadi ngikutin beliau dengan kehidupan saya yang dulu. Saya dulu emang disegani orang, cuman bukan dengan hal baik, dengan keburukan. Saya melihat beliau disegani orang karena kebaikan dan ininya beliau. Saya mengikuti beliau, terus beliau menyarankan, kalau kamu memang benar-benar ingin berubah, saya tidak akan membantumu. Kalau bukan keinginan kamu sendiri. Beliau hanya bilang itu waktu itu. Setelah perjalanan itu, beliau sebelum beliau meninggal memang ada pesan. Kamu menjalankan sesuatu harus kamu tuntaskan. Apapun yang kamu pilih, kamu tanggung jawab. Kamu kembalinya kamu seperti apa, itu coba kamu yang ngerasain. Beliau bilang seperti itu. Waktu itu kita jalannya waktu. Setelah beliau meninggal dunia lebay, adik-adiknya beliau lah yang mengizinkan saya untuk membantu di atas di Giri Arjuna. Di Pura lu. Di Giri Arjuna. Nah, tapi kan sebelum Mangku membantu di Pura Luhur, untuk predikat Mangku itu kan tidak bisa Anda dapatkan secara otomatis kan? Tidak bisa. Untuk menjadi pemangku, yang pertama harus ada keturunan. Keturunan beliau. Terus yang kedua, memang benar-benar diakui dengan umat. Oleh Umat, disetujui oleh umat. Yang ketiga, mampu. Jadi kalaupun untuk masih pemangku masih diizinkan menggunakan celana panjang, celana panjang, keluar kemana,
naik motor dibonceng, diizinkan. Kalau untuk sebagai Romo Resi tidak diizinkan sudah. Oh gitu. Beliau udah harus hubungan sama duniawi, udah benar-benar di nomor 3, 4, 5, 6 kan dia. Bukan berarti terputus, tapi sudah sekian kali kan. Gitu. Kalau untuk terputus sama duniawi emang susah ya, nggak bisa. Cuman kalau untuk diharuskan untuk nomor belakangkan beliau duniawinya. Anda bisa masuk ke Pura Luhur, prosesnya bagaimana itu? Sebelum di Pura Luhur Giri Arjuna, saya dulu ngayah, namanya kalau di pemangku di Pura itu namanya ngayah melayani umat yang di sana, di Pura Indrajaya. Oh, yang di bawah. Yang di bawah Pura Desa. Yeah. Jadi beliau di atas, Romo Resi di atas sama adiknya beliau sama Mangku Basuki. Dan di sana. Setelah Romo Resi lebar, dipanggil lah saya sama Mangku Basuki untuk membantu menggantikan beliau di Pura Luhur Giri Arjuna di atas. Berarti sebenarnya awal yang ada di Pura Luhur itu adalah Mangku Basuki. Mangku Basuki. Mangku Basuki itu sampai tahun berapa kira-kira? Sekarang masih bantu saya ngayah di atas. Ya? Berarti masih tetap ada di sana ya? Mulai dari awal itu? Mulai dari awal. Beliau kalau Mangku Basuki mulai pembangunan pura pertama kali beliau sudah beliau yang paling paham banget. Beliau yang memperjuangkan pura ini beliau. Terkait dengan Pura Luhur Giri Arjuna. Ada berapa jenis pura sih sebenarnya? Kalau jenis dalam artian apa? Dalam artian mungkin besar kecilnya, atau mungkin kalau kita sebandingkan dengan Islam, katakan kan kita punya musola, kita punya langgar, kita punya masjid, kita punya masjid agung dan sebagainya. Kalau di pura sendiri bagaimana? Kalau pura hanya ada satu. Pura ya kalau pelinggih yang membedakan juga itu biasanya pelinggih. Oh, pelinggihan. Pelinggihan, jadi tempat kita menaruh sajen. Oh, gitu. Pelinggihannya. Atau yang di depan itu yang kecil gitu. Nah, kebanyakan kalau ada pura yang di rumah, namanya Pura Merajan, itu menggunakan 4 masari. Oke. Nah, kalau yang di pura-pura besar kebanyakan menggunakan 4 masana. Dan sebagian umat Hindu yang di Junggo atau dimanapun yang belum punya Pura Merajan sendiri di rumah, mereka menggunakan 4 masari aja. Seperti terumbu karang yang ada di depan rumah. Iya. Jadi kalau di umat Hindu itu kebanyakan setiap kita bangun pagi, memasak di rumah, kita aturkan dulu yang kita masak itu ke situ, di 4 masari. Jadi bentuk terima kasih kita, hari ini kita masih diizinkan untuk bisa memakan makanan. Yang berbentuk yang kalau mungkin ada seperti di apa ya? Kalau orang Jawa mengatakan tangkir apa yang kecil itu ya. Sajikan gitu. Jadi seperti jadi sebelum kita makan kita aturkan dulu. Kebanyakan nasi atau lauk pauk apa aja kita aturkan dulu di situ. Okay. Nah, kalau ritual-ritual itu apakah juga dilakukan di Pura Luhur? Kalau ritual itu? Yang untuk secara personal enggak tentunya ya? Tidak. Yang di Pura Luhur dilakukan hanya untuk upacara-upacara? Untuk upacara saja semata-mata. Sembahyang aja, ibadah aja. Gitu. Nah, ini juga ada informasi bahwa kalau seandainya orang Bali atau orang di luar Jawa Timur lah katakan, semisal ingin datang ke Batu, mereka biasanya connecting ke mana, ke pura yang ada di pinggir laut yang di Balekambang. Balekambang kan kemudian menuju ke Pura Luhur gitu. Atau memang ada hubungan atau bagaimana? Kalau di Balekambang bisa disebut Pura Tanah Lautnya Bali. Oke, Pura Tanah Lautnya Bali karena berada di pinggir laut. Jadi juga kebanyakan orang Bali datang ke Jawa yang dituju pura yang di Balekambang sama di Giri Arjuna. Jadi mereka emang tujuannya nyegara laut. Pura segaranya di Balekambang, pura gunungnya yang di Giri Arjuna. Yang di Giri Arjuna itu ya. Nah, termasuk ini yang saya perlu tanyakan ke Mangku ini, mengambil air untuk upacara yang ada di Bali, tapi salah satunya diambil dari tirta yang ada di wilayah Giri Arjuna. Ya, ceritakan itu. Jadi kalau kebanyakan pura-pura besar di Bali seperti di Besake
bersake, jadi dimanapun mereka emang mempunyai, kalau setiap kali untuk melaksanakan upacara besar, biodalan seperti contohnya biodalan ulang tahunnya Pura, pasti mereka nunas tirta di pura-pura, pura-pura gunung. Jadi mereka nunas di Semeru Agung di Lumajang, di Pura Luhur Arjuna yang di sini, mereka mengumpulkan tirta itu untuk dicampur. Ada 7 tirta yang di sini. Ada sekitar bisa lebih juga. Bisa lebih. Dan itu dari 7 tempat, katakan kalau kita tempat berbeda. 7 berarti dari 7 tempat yang berbeda itu ya. Salah satunya adalah di Pura Luhur Giri Arjuna. Dan itu juga tidak boleh kita dalam istilah lain mampir. Maksudnya bagaimana? Kita datang ke Lumajang mengambil tirta, udah kita langsung pulang. Oh gitu, harus ada prosesinya terlebih dahulu di sana. Atau bagaimana? Iya. Berapa lama untuk mengambil dalam satu sumber itu? Dalam satu, kalau itu kebetulan kalau yang di Giri Arjuna sama yang di Semeru Agung, mereka tirtanya udah yang dari gunung udah langsung dialirkan ke pura. Jadi mereka tidak perlu naik ke gunung lagi atau apa. Mereka tinggal sembahyang, memohon tirta suci yang dari sana, udah untuk mereka bawa ke Bali. Jadi dalam istilah lain kita nggak boleh yang mampir dalam tujuan lain, mampir ke rumah saudara atau apa, tidak diizinkan. Artinya memang tujuannya benar-benar mengambil ya, bukan hanya sekedar lewat terus begitu ya, beda ya. Beda. Gitu. Nah, mungkin karena faktor itu pula kalau Mangku ada rencana juga pengembangan Pura Luhur itu akan membangun sebuah sendang atau apa istilahnya, menampung air di sana untuk kesucian sebelum naik Arjuna itu bagaimana? Ya memang sedang proses pengerjaan untuk di Giri Arjuna, sedang menggunakan pembangunan sendang beji untuk panglukatan umat Hindu yang akan melakukan ibadah di Giri Arjuna. Jadi kita sarankan untuk ngelukat dulu di sendang beji, baru kita izinkan untuk naik ke Pura Luhur Giri Arjuna. Jadi dalam keadaan bersih, suci, mereka izinkan naik. Artinya kalau mereka mau melakukan sembahyang atau upacara di Giri Arjuna, mereka harus bersuci dahulu di sendang itu. Di sendang itu dibangun di dekat pura ya? Masih di wilayah Pura. Di lingkungan gitu. Pura. Ya. Jadi sebenarnya sama. Kita kalau mau beribadah harus dengan keadaan yang suci bersih. Iya, betul. Kalau orang Islam harus wudu, semua seperti itu. Kalau di Hindu dinamakan panglukatan. Gitu ya. Bersihan. Oke. Nah, ini kan karena kondisi Pura Luhur Giri Arjuna keren banget lah. Katakan sekarang sudah menjadi salah satu destinasi wisata religi yang ada di Kota Batu. Nah, Anda tentunya Mangku tidak bisa menolak kehadiran masyarakat, apalagi kan kota wisata Batu sendiri kan sebagai kota wisata dan wisata religi yang sekarang ini juga sedang ramai, artinya sedang happening lah, orang-orang mencoba untuk mendekatkan diri kepada Tuhan sembari berwisata. Nah, kira-kira yang dilakukan teman-teman dari Pura Luhur Giri Arjuna itu untuk menyambut wisatawan yang akan datang ke sana, bagaimana? Tadi sebenarnya kalau dulu itu memang kita izinkan. Jadi bukan yang dinamakan di Giri Arjuna terlalu tertutup untuk umat lain, itu tidak. Jadi emang halangan-halangan yang kita pun selaku umat Hindu sendiri ada pantangan yang tidak harus boleh dilakukan untuk masuk ke dalam pura. Jadi kita harus benar-benar suci. Kalau di umat Muslim kan mungkin kalau yang perempuan yang lagi halangan, cuntaka atau 40 hari setelah ada keluarganya yang meninggal, kita pun umat Hindu sendiri tidak diizinkan masuk. Jadi kita daripada nanti kita menyampaikan ke umat lainnya kurang bisa menangkap, lebih baik kita batasi. Kunjungannya. Jadi emang kita izinkan untuk cukup di Jabapura aja. Tetapi tidak menutup bahwa secara foto Instagramable-nya masih kena kan? Karena kan yang di belakangnya Gapura itu kan keren banget itu kan. Pasti orang akan nyarinya di sana begitu. Ada beberapa tamu juga dari Jogja, dari Surabaya, mereka datang ke Batu dengan tujuan cuma ingin berfoto di Pura Luhur Giri Arjuna. Dan memang kalau bagi Anda yang belum katakan belum pernah ke Bali, yang belum bisa membedakan antara pura satu dan pura yang lainnya,
ketika Anda menyaksikan orang berfoto di background Pura Luhur Giri Arjuna itu pasti dianggapnya ini pasti kan gitu. Nah, untuk saya bisa berekreasi, berwisata religi ke pura, caranya bagaimana? Kalau untuk yang sekedar wisata, kita sarankan untuk di hari Jumat, Sabtu atau Minggu. Oh, weekend ya? Weekend. Jadi kalau di hari itu kebetulan ada yang menjaga. Oh. Jadi kalau untuk di hari biasa, kebanyakan kita pun melayani umat biasanya janjian dulu. Yeah. Jadi kebanyakan umat yang dari Bali untuk datang ke Giri Arjuna pasti menghubungi pemangkunya dulu. Soalnya emang itulah kita nanti daripada ada orang yang tidak bertanggung jawab masuk ke pura karena jauh dari pemukiman, seperti itu pasti kita kunci. Oh, begitu. Iya. Iya, juga dari sisi keamanan. Ada sisi keamanannya ini. Nah, kemudian setelah menghubungi dan mereka datang, tapi sekarang sudah mulai masih ada pembatasan kah ataukah sudah boleh dengan jumlah berapapun? Kalau untuk sekarang kita pembatasannya untuk yang mengkemit ya. Oh gitu. Kalau untuk peserta yang mau nangkil, yang mau ibadah, berapapun kita siap melayani. Jadi kalau untuk yang umat dari luar kota yang ingin mengkemit, tidak diizinkan dulu. Karena juga dari sisi keamanan kita belum siap juga, jauh dari pemukiman dan juga masih dalam posisi belum benar-benar selesai COVID-nya ini. Jadi berapa orang yang membantu mangku di pura? Yang menemani saya, membantu saya di sana ada 3 mangku. Jadi kebetulan saya yang di sana mangku gedenya, ada mangku Basuki juga, dan ada juga mangku Cokorda yang dari Bali. Oh, yang dari Bali. Yeah. Ada juga yang ada yang bantu. Ya. Tetapi kalau Anda ingin ke Pura Luhur Giri Arjuna juga jangan khawatir karena jalannya sudah bagus, kan udah diaspal. Sangat sudah diaspal. Okay. Dan kanan kiri juga apal. Artinya bahwa ketika ke sana ciri khas Batu tidak hilang. Ya kan? Sejuknya pemandangan. Kanan kiri apal, kemudian Anda di sana juga akan menemukan suasana yang damai, suasana yang sejuk gitu ya. Tapi ngomong-ngomong ditarik biaya nggak, Pak, kalau kita mau datang ke sana? Kalau datang ke sana tidak. Monggo ya. Silakan. Kalau di sana untuk ingin foto silakan. Mohon izin Mangku. Untuk biaya sehari-hari di perawatan dan lain-lain. Untuk apa? Untuk pura? Pura. Kalau untuk pura ada yang namanya itu pempunia. Jadi kayak kalau kita sholat Jumat di musola itu ada kotak gitu ya. Sama seperti itu. Oh, itu diedarkan untuk masyarakat yang ada di wilayah Jumbo atau ditempatkan di sana? Ditempatkan di pura saja. Apakah cukup, Mas? Namanya kita sama sebenarnya. Kalau kita menanyakan kayak di sini masjid besar atau apa pembangunannya dari mana, itu kan sama dari kota amal yang kita kumpulkan. Sama seperti itu. Dan juga ada petinggi-petinggi yang di Bali atau yang di luar kota yang emang dia ingin beramal untuk mempunyai membangun ini, pasti membantu. Dan itu lewat yayasan yang ada di mengelola pura itu. Iya. Jadi kalau untuk seperti dibilang yayasan itu ya emang yang di pura itu, pengelola yang di pura. Pura itu. Nah, gitu. Nah, kemudian kalau hubungannya dengan pura itu sendiri dengan pemerintah Kota Batu baik-baik saja, atau sebenarnya juga ada bantuan dari pemerintah Kota Batu? Langsung nggak bagus. Dari untuk jalan pun yang diaspal juga dari pemerintahan Kota Batu. Kalau dulu misal kalau dengan ceritanya Mangku tadi, bagaimana dulunya jalannya juga setapak. Enggak, ya istilahnya kalau untuk kesana memang benar-benar butuh perjuangan. Dulu sebelum Bapak Edi, dulu Pak Imam Kabul setiap hari Jumat datang ke sana. Oh gitu. Bapak Imam Kabul setiap hari Jumat datang ke pura hanya ingin sekedar cuci muka dari air gunung. Anda punya sesuatu sepertinya di kalau seandainya biasanya kan kalau orang Jawa pergi ke Sendang untuk cuci muka di Sendang itu gitu. Berarti di Pura Luhur juga ada punya itu. Kalau itu yang merasakan kita sendiri. Dari keyakinan kita. Kepercayaan kita aja sih. Dari kepercayaan aja. Mungkin Bapak Imam Kabul meyakini air ini air suci membawa keberuntungan. Iya. Beliau melakukan itu. Iya.
Mungkin setelah itu beliau lagi dapat hoki kata gitu. Berarti artinya bisa terus setiap hari Jumat lah katakan ke sana gitu ya. Sama itu pun kembali ke kita sendiri. Apapun akan terjadi kalau kita meyakini itu bisa. Jadi bahwa kemanapun apa yang dilakuin, kalau kita sendiri nggak yakin dengan yang kita lakuin, percuma. Oke. Dan yang pasti bahwa Pura Luhur Giri Arjuna adalah salah satu tempat yang sangat menarik, saya pikir, terlepas bahwa apapun agama Anda, karena untuk berkunjung ke sana pun Anda pasti akan mendapatkan sesuatu yang indah yang merupakan ciri khas dari kota wisata Batu sendiri. Harapan Anda terhadap masyarakat di wilayah kota Batu, terhadap keberadaan pura itu sendiri, ataupun juga terhadap pemangku kebijaksanaan yang lain lah, terhadap pura itu sendiri bagaimana? Kalau untuk masyarakat, terutama yang di kota Batu, saling membantu aja sih, saling membangun kepercayaan, saling bisa memahami. Apalagi kita kan di kota Batu, di dalam satu FKUP, itu kita sudah diakui dari beberapa negara. Contohnya dari Moskow, Italia pun sempat datang ke Batu hanya untuk melihat FKUB, perkembangan FKUB di kota Batu. Dan Salter Astunggara baiknya di sini di kota Batu jadi salah satu lintas agama, berkumpulnya lintas agama yang sangat-sangat menjaga kerukunannya mereka. Baik, Romo Mangku, Arif, terima kasih sudah hadir di Klik. Kita akan ketemu lagi di topik yang lain. Sukses juga untuk teman-teman semuanya, dan semoga keberadaan Mangku di Pura Luhur Giri Arjuna benar-benar bisa bermanfaat untuk tempat ini. Terima kasih Mangku. Sama-sama. Baik pemirsa, kita undur diri dulu dan kita ketemu di topik yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.